proses khusus untuk maintenance ya, yang umum yang saya sampaikan. Sore para praktisi di pemasaran dan para adik-adik mahasiswa yang saya hormati, salam sejahtera selalu bagi kita semua. Jadi pembahasan kali ini ya melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu tentang buying process ya. Kita sudah menyentuh beberapa buying process yang terutama mengenai aplikasi khusus untuk misalnya normal ya, kompleks. Nah, sekarang industrial. Nah, sebelumnya kita sudah industrial, tapi bagian daripada industrial ini yaitu khusus untuk di bidang maintenance. Tadi sebelumnya pernah saya jelaskan untuk product development. Jadi kalau ada pengembangan produk, buying prosesnya bagaimana, nah itulah yang telah saya jelaskan. Tapi khusus untuk maintenance ya, ini yang perlu Anda ketahui, terutama praktisi ya. Jadi banyak praktisi-praktisi kita yang diminta mengcover pelanggan-pelanggan mereka, terutama di industrial atau yang di aktivitasnya di aset produksi, dan juga di peralatan-peralatan produksi lainnya, baik itu mesin, sistem, dan lain, hardware, software. Sementara background mereka tidak memungkinkan ya untuk mengcover, tapi nggak ada masalah ya. Penelitian kami selama ini, walaupun Anda tidak memiliki background technical ya, tapi dengan kemauan yang keras Anda akhirnya bisa mengcover ya. Nah, pada kali ini apa yang saya ingin sampaikan tentang step-stepnya buying process atau keadaan internal daripada klien Anda atau calon klien Anda. Jadi ini sekarang ini adalah buying process khusus untuk maintenance ya, yang umum yang saya sampaikan ya. Karena seperti kita ketahui bahwa khususnya di industri ya, industri itu adalah ada satu departemen yang khusus menghandle masalah pemeliharaan dan segala fasilitas manajemen yang terikat di dalamnya. Dan itu merupakan suatu hal yang sangat penting bagi mereka ya, di mana mereka tidak bisa bekerja sendiri, mereka perlu bantuan pihak lain. Pihak lain itu adalah supplier ya, supplier dan seperti Anda yang mungkin bekerja di bidang pemasaran ya. Di samping sistem Anda coba menjual sistem ataupun paket-paket peralatan lainnya, tapi Anda perlu memperhatikan after sales service yang baik. Bagaimana Anda memperlakukan mereka, terutama di bidang maintenance. Karena ya, kita ketahui barang dan jasa adalah hal yang penting untuk menjaga kinerja mesin agar tetap berjalan ya. Jadi mengkonsumsi barang dan bahan pada tingkat yang berbeda-beda. Jadi terlepas daripada secara cepat atau lambat Anda mendeliver barang itu, setiap saat atau satu kali waktu mereka memerlukan atau harus membeli. Nah, proses pengadaan ini harus artinya mulus dan efisien sehingga dapat mempertahankan semua kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan, perbaikan, atau operasi secara keseluruhan. Oke lah, untuk menyingkat waktu saya coba akan memberikan penjelasannya, step-step apa yang penting di dalam buying proses khusus untuk maintenance, terutama yang ada hubungannya dengan fasilitas produksi atau aset produksi. Ya, di sini ada 10. Nanti saya akan sampaikan juga dalam bentuk list. Jadi terutama rekan-rekan adik-adik mahasiswa yang ingin mengembangkan apa saja yang diperlukan, ya, pengalaman kami yang selama ini melayani pelanggan industri kami akan kami coba share pada kesempatan ini. Jadi
Mudah-mudahan apa yang nanti akan kami jelaskan dapat berguna terutama bagi teman-teman yang ada di praktisi sales dan marketing ataupun di adik-adik mahasiswa. Ya. Jadi ini adalah buying proses stepnya, ya, langkah-langkah buying proses khusus untuk di bidang maintenance. Ya, itu pertama ya. Jadi mereka selalu melakukan identifikasi ya alat ya yang sudah terpasang. Jadi biasanya dengan peralatan ini ya, seorang tenaga maintenance ya di suatu pabrik biasanya mereka sudah dibagi-bagi ya. Ada di bagian electrical, ada di bagian control system, ada di bagian rotating equipment atau di bidang valve ya, masing-masing. Tapi justru mereka kadang menghandle dua items atau dua alat kerja. Nah inilah yang biasanya mereka agak miss. Dan atas bantuan daripada vendor, mereka sebenarnya agak terbantu. Jadi Anda sebagai seorang sales dan marketing yang ya tujuannya untuk menjual unit ya, nggak ada salahnya Anda membantu di dalam hal maintenance ya. Anda pasti mempunyai technical support department di perusahaan Anda. Nah, mereka lah bisa saling diskusi ya. Apa saja yang mereka harus ganti dalam satu waktu tertentu, misalnya lifetime dari suatu peralatan itu 3 tahun, ya mereka akan memberitahu, Pak, kelihatannya sudah harus diganti dalam waktu 3 tahun ini dan sebentar lagi 3 tahun sudah akan dicapai, ya kurang lebih 6 bulan, sehingga Anda bisa memberikan suatu saran-saran atau rekomendasi. Karena suatu fasilitas produksi pabrik itu boleh dikatakan mereka mengasuransikan. Jadi kalaupun terjadi sesuatu, biasanya peralatan-peralatan mereka akan ditinjau kembali apakah ini sudah diasuransikan atau belum. Ya. Nah, itu pertama itu melakukan identifikasi atas peralatan terpasang. Nah, setelah itu mereka melihat bahwa kayaknya harus dilakukan penggantian atau harus baik gantian secara parsial atau penggantian secara total atau hanya berdasarkan suku cadang saja. Nah, justifikasi dan evaluasi ini ada baiknya bagi rekan-rekan di praktis itu ikut membantu. Nah, nanti bagian daripada mahasiswa apa saja yang kenapa sampai ada keterlibatan ini, nah, nanti saya akan sampaikan pada sesi berikutnya bahwa ada bantuan itu akan meningkatkan kepuasan pelanggan dan pada akhirnya retensi dan pada akhirnya ada loyalitas di sana. Ya. Nah, kedua tadi yang saya sebutkan bahwa step kedua ada request untuk replacement. Jadi ada semacam konfirmasi bahwa ini harus diganti. Nah, ketiga itu mereka melakukan audit lagi bahwa ini harus ada konfirmasi, ya, confirmation of replacement. Ini secara internal mereka, ya. Jadi secara internal mereka di suatu departemen biasanya mereka melakukan confirmation of replacement. Jadi tipenya apa, part numbernya apa, kemudian materialnya apa, bagaimana pemasangannya dan lain sebagainya. Itu biasanya mereka sudah harus menentukan apakah terpasang dengan mesin harus stop atau sementara berjalan juga dapat digantikan partnya. Ya. Jadi ada sistem ya. Seperti di manufacturing ada sistem ya, walaupun dalam bahan operasi bisa dilakukan penggantian. Nah itu bukan rekan-rekan yang bukan dari teknikal, biasanya akan memikir bagaimana caranya mesin dalam keadaan berjalan atau sistem dalam berjalan kok bisa diganti. Nah itu dalam sesi berikutnya nanti kami akan jelaskan. Nah terus ketiga bahwa keempatnya tadi sudah ketiga, jadi pertama tadi ada identifikasi. Kemudian kedua ada betul-betul sudah mereka melakukan request for replacement, ya. Kemudian ketiga itu adakan meeting sehingga mereka sudah memutuskan yang namanya confirmation of replacement. Jadi itu meeting. Nah keempat itu mereka harus mencari find supplier. Ya, sebaiknya ya kita tenaga pemasar ya, kalau udah tahu bahwa mesin Anda ataupun peralatan Anda ataupun aset
ataupun produk Anda sudah terpasang di dalam suatu customer, Anda sudah harus mengetahui tipe model apa saja. Nah, biasanya Anda sudah proaktif. Ya. Di sini Anda secara proaktif untuk menghubungi mereka bahwa kalau terjadi sesuatu ataupun ada permintaan, biasanya mereka singkat dengan OEM. Ya, OEM itu singkatan daripada Original Equipment Manufacturer. Nggak akan lain. Jadi kalau misalnya Anda punya mobil Toyota, ya spare part Toyota ya diharapkan juga berasal dari Toyota, originalnya dari Toyota, bukan dari merek-merek lain ya. Nah, disitulah jaminannya daripada ketika kita mengganti suatu peralatan dengan OEM. Ya, setelah mereka dapatkan bagian dari supply dari OEM, kalau tidak ada pun lokal ya biasanya mereka keluar ya, ke luar atau di luar negara ya. Sekarang gampang sekali ya, Anda buka internet, kemudian Anda browsing nama partnya, nama mesinnya, ataupun nama suku cadangnya, ataupun nama peralatan apa saja. Nah, nanti situ akan keluar ya cabang-cabang mana yang terdekat. Kalau misalnya nggak ada di Indonesia, mungkin cabang terdekat ada di Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, atau apa saja. Nah, setelah Anda mendapatkan OEM-nya, supplier-nya, Anda langsung memberitahu bahwa melakukan rekonfirmasi kembali ke pelanggan Anda bahwa betul nggak ini Anda perlukan seperti ini material dan lain sekali. Dan karena beberapa part ya biasanya mereka sudah menyediakan namanya part information ya, ataupun unit information yang ada di beberapa software yang mereka dengan cepat memberikan, ataupun dengan cepat Anda juga mendapatkannya ya. Setelah itu melakukan reconfirmation ya, Anda tinggal memberitahu ke pelanggan Anda bahwa ya kayaknya kami bisa. Nah, disitulah biasanya mereka ada yang unofficial memberikan informasi delivery-nya, spec-nya, dan harganya. Tapi ada juga yang sambil menunggu RFQ, yaitu request for quotation. Nah, biasanya request for quotation ini dari user ya, dari pabrik, bahwa kita minta secara resmi ya. Biasanya mereka pakai embel-embel, oke, saya minta supporting letter, artinya surat bahwa betul-betul ini adalah OEM pendukung baik secara delivery maupun secara teknikalnya. Bila mana Anda tidak bisa memasang ya, di sana juga ada semacam supporting letter dari OEM supplier. Nah, sudah, setelah itu masuk ke step ketujuhnya, yaitu negotiation ya. Negotiation, kemudian step 8 ada delivery time. Nah, negotiation pun mereka akan menanyakan bagaimana harga, bagaimana teknikalnya, bagaimana delivery time-nya, dan lain sebagainya. Setelah itu item 9, kalaupun misalnya barang itu tepat waktu ya, tinggal dipilih apakah yang install adalah mereka, pelanggan Anda, ataupun Anda. Kalau Anda yang install, yakinkan bahwa Anda memang bisa ya, karena di sini kepercayaan, apalagi kalau pertama kali lakukan hubungan dengan pelanggan ya, biasanya mereka melihat cara kerja kita ya, cara kerja kita gunakan alat yang benar ya, kemudian cara komunikasinya mereka biasanya melihat untuk pertama kali, biasanya seperti itu, karena kesan itu mereka akan timbulkan pada saat pertama kali kita bertemu dengan mereka ya, dengan para pelanggan. Jadi mereka akan melihat bagaimana cara bekerja kita, bahkan sampai report ya, biasanya di situ mereka akan menilai kita. Nah, setelah item 8 delivery selesai dan 9 instalasi mereka sudah bisa lakukan sendiri, biasanya kita tinggal menunggu review performance-nya ya, review performance ya. Jadi bagaimana performance daripada peralatan itu, bagaimana performance daripada part itu, bagaimana performance dari software itu, bagaimana performance daripada unit secara keseluruhan ya.
karena mereka akan membuat semacam laporan juga secara internal mereka, artinya di sisi pelanggan. Nah, dari situ mereka akan bisa menilai ya bahwa bagaimana support kita. Nah, disinilah teman-teman terutama di bidang terutama praktisi yang berkecimpung di sales dan marketing, Anda harus proaktif ya. Jadi jangan menunggu pelanggan kita bertanya ya, tapi Anda lebih proaktif ya. Anda proaktif untuk menanyakan bagaimana performance dari peralatan itu sendiri ya. Nah, teman-teman dari ataupun adik-adik mahasiswa ya, ini sebenarnya Anda bisa saya coba ya mengcover ini adik-adik mahasiswa bahwa semua step-step ini adalah satu tingkat, bahwa ada satu model atau satu model penelitian yang Anda bisa lakukan, yaitu menuju ke kepuasan dan loyalitas ya. Jadi ada beberapa variabel itu yang akan memperkuat bahwa dengan adanya variabel-variabel yang saya tambahkan ini ya, itu akan memperkuat yang namanya service ya, before and after buying ya. Kemudian dia akan merasa betul-betul puas dan dan pada akhirnya loyal. Walaupun sebenarnya ya ada kebanyakan peristiwa ataupun kebanyakan jurnal yang menunjukkan bahwa kalau orang satisfy dia akan loyal, tapi tidak. Ada beberapa kasus yang tidak menunjukkan. Artinya teori ini terpatahkan dengan beberapa kasus ya. Nanti pada sesi-sesi berikutnya yang masuk dalam kategori satisfaction, customer satisfaction, saya akan jelaskan juga bagaimana sebenarnya satisfaction dan loyalitas itu sendiri ya. Nah, kembali tadi ke masalah buying proses ya. Jadi tadi ada 10 ya. 10 nanti saya akan lengkapi dengan pembahasan ini dengan video ini. Apa saja yang mungkin bisa menjadi catatan Anda, terutama bagi para praktisi yang mungkin melihat bahwa di menghadapi pelanggan dengan scope di manufacturing itu sedikit lebih hati-hati kita ya. Tapi percayalah bahwa ketika Anda berhasil membantu mereka ya, secara keseluruhan mereka akan memberikan credit point dalam relationship ya. Nah, cara ini salah satunya ya. Jadi nanti ada sesi juga, sesi relationship, bagaimana kita memaintain relationship ataupun membangun relationship di B2B. Nanti ada sesi yang lain. Saya kira itu aja yang saya bisa jelaskan pada sesi ini. Nanti ikuti sesi-sesi yang berikutnya ataupun pembahasan berikutnya. Semoga pembahasan kali ini akan memberikan solusi bagi para praktisi maupun bagi adik-adik yang di perguruan tinggi. Dan kalaupun misalnya ada beberapa pertanyaan, silahkan menanyakan pada fasilitas yang ada di video ini. Demikian, terima kasih. Semoga apa yang pembahasan pada hari ini dapat membantu Anda. Sukses selalu.